Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak teman-teman semua atas partisipasinya dari Universitas Brawijaya. Mungkin teman-teman yang belum di-mute, boleh di-mute dulu, karena aku mau testing apakah suara aku udah jelas dan juga gambar aku udah jelas. Boleh kasih sign jempolnya aja kalau udah. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak sebelumnya atas waktu yang sudah digabung bersama kami di webinar Bulan Inklusi Keuangan bertemakan pinjaman online amankah? Nah, izinkan aku memperkenalkan diri, aku Devina, menjadi host yang akan mewakili pinjam modal dalam acara webinar pada sore hari ini, teman-teman. Nah, sebelumnya mungkin kita kasih waktu 5 menit lagi nih buat teman-teman yang mungkin belum join, supaya bisa join nih. Di sini udah ada puluhan teman-teman yang udah join dari Universitas Brawijaya juga, dan juga ada beberapa tim dari pinjam modal, ada admin dan juga operator, dan juga pasti speaker kita yang udah standby dan nggak sabar nih pengen bagiin edukasi dan juga sosialisasi tentang pinjaman online kepada teman-teman di Universitas Brawijaya. Jadi mungkin kita tunggu 5 menit ya teman-teman ya, sampai teman-teman yang lain juga bisa ikutan join webinar ini. Nah, sebenarnya kenapa sih webinar ini tuh penting banget buat teman-teman semuanya dengerin? Karena pastinya banyak teman-teman yang mungkin nggak familiar sama pinjaman online. Tapi pastinya banyak banget saat ini tuh berita-berita yang negatif nih tentang pinjaman online. Jadi di sini kita sebagai lembaga keuangan memiliki kewajiban juga nih untuk memberikan edukasi yang benar supaya teman-teman nggak takut lagi dengan pinjaman online. Dan pastinya pinjaman online itu nggak semuanya nggak aman ya teman-teman ya. Pastinya juga ada pinjaman online yang aman, terdaftar, dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Gitu teman-teman. Jadi kita tunggu 4 menit lagi ya teman-teman ya, untuk bisa teman-teman Universitas Brawijaya lainnya bisa bergabung di webinar ini. Nah, terus aku juga mau izin ingetin teman-teman, karena di webinar ini bakalan ada door prize teman-teman. Pastinya menggiurkan banget door prize-nya, jadi lumayan banget nih buat jajan-jajan teman-teman yang udah join dari awal sampai akhir. Jadi pastikan teman-teman tidak meninggalkan webinar ini sampai selesai ya, karena bakal ada door prize yang menarik banget. Nah, gimana sih cara dapetin door prize-nya? Nanti ada admin dari pinjam modal yang akan memberikan link absensi. Jadi pastikan teman-teman semuanya mengisi Google Form yang berisikan absensi teman-teman. Jadi nanti nama teman-teman akan kita masukkan ke dalam data di door prize kita gitu teman-teman. Jadi jangan lupa ya, untuk nanti admin akan bantu memberikan link absensinya ke teman-teman di kolom chat. Oke, kita tunggu 3 menit lagi ya teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah join, bisa juga colek teman-temannya yang belum join untuk bisa ikutan nih dalam berpartisipasi, karena kita akan tunggu 3 menit lagi, kita akan mulai webinarnya ya teman-teman. Oke, sambil menunggu teman-teman, aku juga mau izin untuk memberikan sedikit edukasi tentang Bulan Inklusi Keuangan. Jadi apa sih sebenarnya Bulan Inklusi Keuangan itu? Jadi Bulan Inklusi Keuangan itu menjadi kegiatan yang diresmikan oleh OJK, di mana lembaga keuangan itu wajib memberikan sosialisasi nih kepada masyarakat Indonesia supaya kita bisa menunjukkan apa sih peran lembaga keuangan bagi masyarakat Indonesia, yang pastinya adalah untuk melakukan pemerataan akses keuangan buat teman-teman semua, karena mungkin banyak juga teman-teman kita di daerah yang mungkin belum terjangkau sama bank nih, atau misalnya belum mendapatkan akses keuangan secara penuh. Nah, di Bulan Inklusi Keuangan, semua lembaga keuangan yang resmi terdaftar di OJK itu wajib memberikan edukasinya nih teman-teman, supaya
semua bisa mendapatkan akses keuangan yang mumpuni di setiap daerah di Indonesia, gitu teman-teman. Jadi pastinya setiap bulan Oktober di setiap tahunnya itu menjadi kegiatan yang wajib dilakukan oleh lembaga keuangan untuk merayakan bulan inklusi keuangan ini. Gitu teman-teman. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Pasti teman-teman semua udah nggak sabar banget pengen dengerin webinar dari kita. Kenapa? Karena ini pastinya bisa sangat informatif dan edukatif banget buat teman-teman yang mungkin masih memandang pinjaman online itu sesuatu yang berbahaya atau konteksnya negatif, atau mungkin dari teman-teman semua juga pernah ada yang mengalami, atau teman-teman atau saudaranya ada yang mengalami menjadi korban dari pinjaman online yang ilegal. Nah, pastikan teman-teman dengerin edukasi ini karena pasti ini penting banget buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, kayaknya udah pada banyak yang ikutan join juga ya, teman-teman ya. Jadi, kita mulai aja webinarnya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Saya Devina Mulia yang akan mewakili teman-teman dari Pinjam Modal sebagai host dan juga speaker di acara webinar Bulan Inklusi Keuangan dengan tema Pinjaman Online Amankah? Nah, teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya dari Fakultas Ilmu Komputer Filkom Universitas Brawijaya atas waktunya untuk memberikan kita waktu dan tempat nih untuk memberikan edukasi tentang pinjaman online. Nah, sebelumnya itu juga aku mau jelasin lagi sedikit bahwa tema besar kali ini adalah pinjaman online amankah? Karena kenapa sih kita mengangkat tema ini? Karena pastinya banyak teman-teman yang tahu nih pinjaman online, atau mungkin nggak tahu pinjaman online tapi taunya itu sesuatu yang negatif-negatif aja nih, bahwa pinjaman online itu berbahaya dan lain sebagainya. Nah, di sini di tema ini, di materi yang akan dibawakan oleh speaker kita yang luar biasa pada hari ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan juga edukasi bahwa nggak semua pinjaman online itu tidak aman ya teman-teman. Nah, sebelumnya juga saya mau izin sedikit profiling dari speaker kita yang bernama Revaldi Rashid. Revaldi Rashid adalah product manager dari Pinjam Modal. Jadi beliau itu bertugas untuk menyusun produk-produk apa aja sih yang pinjam modal tawarkan kepada partner dan juga para masyarakat di Indonesia. Nah, sebelumnya mungkin saya izin untuk bisa mendokumentasikan kita semua yang udah kumpul di sini. Nah, kalau boleh izin on cam sebentar ya teman-teman untuk kita dokumentasi terlebih dahulu. Boleh mungkin dilihat wajah cantik dan gantengnya teman-teman semua. Nah, kalau kemarin juga sudah diberikan virtual background, jadi teman-teman kalau misalnya bisa diaktifkan virtual background-nya, boleh diaktifkan ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya mungkin nggak bisa, juga nggak apa-apa. Kita yang penting ada wajah teman-teman aja sebelum kita mendokumentasikan. Aku tunggu ya teman-teman. Yuk jangan malu-malu yuk teman-teman semua yang udah join bisa buka kameranya karena kita mau mendokumentasikan terlebih dahulu karena pastinya nggak sabar banget pengen dengar materi dari webinar kita pada hari ini. Jadi sebelumnya kita tetap harus foto dulu ya teman-teman ya. Jadi siapkan gaya terbaik kalian, siapkan senyum-senyum manis kalian karena kita akan mendokumentasikan ini. Yuk teman-teman yuk yang belum on cam boleh di request untuk bisa on cam semuanya. Oke, ini kayaknya masih banyak yang malu-malu nih teman-teman nih. Dari 1.000 orang yang join, kayaknya baru 5 orang nih yang on cam. Boleh dong teman-teman on cam dulu. Sebentar aja kita akan mendokumentasikan ini semua. Operator udah siap ya mendokumentasikannya ya. Nah, itu udah ada speaker kita dengan wajah manisnya udah siap banget tuh untuk membagikan materi ini semua. Oke, mungkin kita hitung aja ya teman-teman ya. 3, 2, 1, senyum semuanya. Oke, boleh sekali lagi ya operator ya. 1, 2, 3.
Oke, nggak apa-apa teman-teman. Mungkin masih pada malu-malu, tapi nanti setelah sesi webinar dan juga materinya dibagikan oleh speaker, jangan lupa untuk tidak malu bertanya ya teman-teman ya, karena mau ada speaker kita dan juga pastinya ada tim pinjam modal yang siap banget untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pinjaman online. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya nih teman-teman, karena ingat di akhir acara bakalan ada door prize yang menarik banget buat jajan-jajan teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa untuk aktif bertanya juga nanti ya. Nah, mungkin tanpa perlu yang panjang, saya mempersilahkan Revaldi Rashid selaku Product Manager dari Pinjam Modal untuk bisa membagikan materinya pada webinar di sore hari ini. Silakan Revaldi. Ya, halo semua, salam kenal ya. Sekali lagi perkenalkan, saya Revaldi Rashid dari tim produknya Pinjam Modal. Nah, hari ini saya mau sharing nih sama teman-teman Universitas Brawijaya terkait pinjol ya atau pinjaman online aman atau tidak. Mungkin minta tolong untuk operator materinya. Ya, ini materi atau tema hari ini ya, pinjaman online aman apa enggak, mengenal fintech, manfaat dan resikonya. Nah, kalau teman-teman udah tahu pinjaman online atau pinjol itu punya nama kerennya, itu namanya fintech. Seperti itu. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu nih dari pinjam modalnya sendiri, itu fintech seperti apa sih? Oke. Nah, saya sharing sedikit terkait pinjam modal. Nah, di sini kita adalah anak perusahaan dari BV Finance dan Multi Finance yang salah satu terbesar ya di Indonesia. Kita anak perusahaannya dengan nama PT Financial Integrasi Teknologi atau PT FIT seperti itu. Nah, kita ada sejarahnya. Kita di 2016 sudah mengajukan untuk OJK. Ya, 2019 kita sudah tersertifikasi oleh ISO 27001 dan 2020 kita akhirnya mendapatkan license OJK yang sekarang pinjam modal secara brand sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Nah, ini dalam fintech itu sebenarnya macam-macam ya, ada yang insurance technology, ya, ada yang fokus di investment. Nah, kalau di kita itu fokusnya peer-to-peer lending, yang sebenarnya paham fintech yang mungkin teman tahu semua modelnya P2P. Mekanismenya seperti apa? Ini saya share ya mekanismenya. Ya, ini mekanisme umum untuk fintech dengan model P2P lending. Ada tiga peran. Ada borrower yang melakukan atau pengajuan pinjaman, ada platform fintech, dalam hal ini pinjam modal, ada lender sebagai yang memiliki dana. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman prosesnya ya. Borrower atau yang mau request pinjaman, dia akan akses aplikasi kita, dia isi data diri, dokumen KTP dan lain-lain. Nanti dari pinjam modal atau platform P2P akan menyalurkan request borrower kepada lender. Nah, lender ini nanti ahli apa yang dia mau berikan pinjaman di platform kita, salurkan di melalui pinjaman ya, di flow kita itu ke escrow dulu atau akun bank, enaknya ngomongnya bank gitu ya. Nanti baru dari pinjam modal akan melakukan pencairan kepada borrower. Selanjutnya borrower seperti itu ya, memberikan bayar nanti melalui virtual account ke pinjam modal, nanti pinjam modal salurkan lagi kepada lender. Kurang lebih untuk mekanisme P2P lending seperti ini teman-teman. Jadi ibaratnya yang kita fasilitasi adalah borrowernya dan juga lender untuk terkait pinjamannya. Jadi sedikit berbeda ya dengan yang konvensional yang saat ini mungkin ada yang memakai BPKB mobil, motor gitu, itu mekanismenya kan cukup panjang. Kalau kita sesimpel ini seperti itu. Nah, kita masuk ya ke materi untuk terkait pinjaman online secara umum. Ini
kondisi saat ini di Indonesia, jumlah P2P legal sama ilegal itu ada perbedaan jumlah yang cukup besar gitu ya. Yang berizin di OJK sejumlah 102 termasuk dengan pinjam modal, dan fintech ilegalnya itu ada sejumlah 4.110 perusahaan. Itu banyak sekali. Oleh karena itu teman-teman harus hati-hati nih kalau misalkan ada penawaran pinjaman yang dirasa kok mudah sekali. Nah, itu cukup hati karena komposisinya yang ilegal banyak. Nah, kenapa sih kok fintech ilegal ini munculnya banyak sekali ya? Satu yang apa namanya membuat ini terjadi adalah sebenarnya kebutuhan masyarakat yang butuh akses lebih cepat ya dibanding konvensional gitu. Nah, mereka tahu nih, oh oke, berarti masyarakat Indonesia kurang lebih butuh nih akses bikin skema yang sebenarnya sesuai aturan gitu. Beda dengan yang berizin, mereka kemudahan dan juga transparansinya itu diberitahu kepada borrower atau peminjam gitu. Nah, saking banyaknya tuh ilegal nyebarnya itu ke mana-mana, ke pelosok negeri gitu ya, oknumnya. Itu mungkin sudah pernah ditutup, mungkin ada muncul lagi dengan nama yang berbeda gitu, karena jumlah permintaannya juga tinggi terhadap keuangan, terutama pada sektor produktif gitu ya. Nah, ini biasanya teman-teman atau masyarakat Indonesia di luar sana kejebak karena hal ini, seperti itu. Untuk operator mungkin bisa di next. Oke, nah ini permasalahan di Indonesia ya. Untuk fintech ilegal, ciri-cirinya seperti apa sih? Seperti itu ya. Yang pertama, udah pasti nggak terdaftar di OJK. Oleh karena itu, teman-teman kalau dapat penawaran pinjaman dari SMS, biasanya dari WA, dengan nomor yang tidak resmi, atau bahkan dari sosial media gitu. Nah, teman-teman harus cek lagi. Di sini teman-teman bisa cek di www.ojk.go.id. Di situ ada list fintech legal ya yang terdaftar gitu. Jadi jangan sampai salah pilih. Fintech ilegal juga ciri-ciri yang kedua adalah bunga pinjamannya tidak jelas. Harganya juga nggak diinfokan, disebutkan 0,4% gitu. Cuman kan terlihat murah kalau dana. Oh, ternyata kebanyakan yang ilegal itu mematok 0,4% itu per hari. Nah, maksimal total penagihan itu bisa jadi 2 kali dari nilai pokok hutang. Means itu sangat rentenir sekali gitu ya. Nah, itu ciri-cirinya pricing-nya nggak jelas, cuman ada 0,4. Sedangkan yang legal dia akan jabarkan. Fintech yang legal itu akan jabarkan bunga berapa, ada biaya admin atau tidak, itu dijabarkan secara rinci. Seperti itu. Nah, yang ketiga, dalam aplikasi fintech ilegal biasanya minta akses fitur di handphone kita itu macam-macam, sampai kontak dan lain-lain, karena ketentuan fintech itu hanya boleh mengakses kamera untuk selfie KTP, untuk foto KTP, mikrofon, dan lokasi. Begitu. Nah, kalau ada yang sudah minta akses ke kontak, akses ke galeri, nah akses ke notes, itu hati-hati karena bukan hanya data kontak pribadi, cuman mungkin di notes kita ada beberapa password atau apa, itu bisa terakses oleh mereka dan digunakan dengan tidak tanggung jawab gitu ya. Lalu cara penagihannya juga tidak terstruktur ya, biasanya kasar, nggak ada etikanya sampai mengancam. Nah, itu kalau sampai mengancam itu sudah pasti bukan fintech yang legal, melainkan itu sudah kita bilangnya seperti dalam rentenir online gitu ya. Jangan sampai terjebak. Harus dicek juga alamat kantor dari si fintech tersebut. Kenapa? Karena biasanya alamat kantornya itu tidak jelasnya seperti ini. Contoh di ruko, tapi nggak disebutkan, dititipkan yang jelas. Rukonya di blok apa, di nomor berapa. Nah, itu mungkin ruko A misalkan, ruko A BSD Tangerang, cuman seperti itu cukup mencurigakan. Sedangkan kalau yang
jelas sampai bloknya, sampai nomor berapa, kalau di rukonya yang mana gitu tuh jelas, dan pasti geotaggingnya on point seperti itu. Nah, yang ilegal biasanya yang tadi saya pernah sebutkan ya, menawarkannya lewat SMS atau WA gitu untuk pinjamannya. Biasanya nomornya itu nomor pribadi. Kalau yang legal atau yang official pasti kan ada tanya ya kalau di WA. Nah, fintech itu sangat jarang menggunakan media SMS untuk penawaran. Mungkin untuk verifikasi OTP memang pakai SMS, tapi kalau penawaran itu kita tidak ada ya seperti itu. Nah, itu permasalahannya, ciri-ciri fintech lagi seperti apa. Di next, operator. Nah, ini salah satu contoh kasus nyata korban pinjol ilegal. Mungkin beberapa tahun ke belakang tuh banyak sekali teman-teman beritanya ya. Ada yang pinjam 1,8 tapi bengkak bisa sampai 30 juta. Ada yang bisa menghilangkan nyawa ya gara-gara pinjol ilegal karena merasa mungkin tidak bisa membayar dengan yang luar biasa. Nah, tapi tidak perlu khawatir karena OJK dengan fintech-fintech yang ilegal itu terus melakukan sosialisasi literasi keuangan seperti saat ini dan terus disisir fintech-fintech ilegal ini supaya lebih bertambah berkurang ya di Indonesia. Seperti itu. Nah, teman-teman perlu hati-hati juga di fintech legal ya yang sudah terdaftar di OJK itu ada juga loh yang memalsukan. Jadi contoh di sini kita perlihatkan ya fintech legal tapi ada yang versi palsu. Nah, kita ambil contoh itu ada Light di mana yang legal logonya sedemikian, tulisannya seperti itu, gitu. Taruhlah dana cepat online gitu. Nah, itu versi palsunya. Jadi nggak hanya nama aja, teman-teman harus perhatikan terhadap logo, terhadap ciri khasnya perusahaan fintech yang legal itu seperti apa, malah lebih cermat seperti itu. Nah, banyak sekali yang udah juga kejeblos ya. Oh, ini terdaftar kok di OJK, listnya. Cuman kadang diperhatikan, oh logonya ternyata beda. Kan kalau diklik aplikasinya, itu nama PT-nya beda. Seperti itu. Jadi lebih cermat lagi dalam pemilihan fintech seperti itu. Bisa di next. Nah, ini pengaduan masyarakat yang banyak dilaporkan ya. Kenapa sih mereka bisa terjebak di fintech ilegal? Yang pasti alasan salah satunya itu nggak punya uang, gitu. Lalu tidak dipikirkan matang-matang. Pemakaiannya itu sangat konsumtif, bukan yang produktif. Ada yang gali lubang, tutup lubang, itu sangat lumrah alasannya. Jadi teman-teman yang saat ini punya cicilan mungkin itu bisa diselesaikan dengan pelan-pelan, nggak perlu harus meminjam lagi untuk menutupi cicilan sebelumnya. Karena kalau kecebak di fintech ilegal bisa jadi bukannya malah untuk membantu, malah memberatkan. Seperti itu. Nah, itu alasan kenapa mereka terjebak. Nah, ini juga ada yang sudah terjebak, ya, terkait penagihannya tidak beretika. Ada yang meneror terus sampai malam, ya, itu sebenarnya tidak boleh karena secara operasional itu kita yang legal itu ada batas waktunya gitu di jam kerja seperti itu. Ada yang nyebar data pribadi yang itu udah pasti melanggar hukum ya. Nah, ada juga efeknya yang mentalnya tertekan, penagihan yang kasar, sampai pengancaman jiwa, itu yang
yang di berita-berita banyak yang putus asa, mohon maaf sampai menghilangkan nyawa sendiri gitu ya. Nah itu efeknya fintech ilegal gitu. Mungkin yang belum mengalami jangan sampai terjebak karena impact-nya itu sangat mengerikan, terutama kepada kondisi jiwa kita gitu ya. Admin boleh next. Nah, ini tips untuk teman-teman untuk kalau ada punya pemikiran, kayaknya saya perlu nih pinjaman sehari-hari mungkin untuk usaha. Sekali lagi, tips yang pertama sudah pasti cek di website resminya OJK untuk fintech pendanaan yang sudah terdaftar, nama-namanya dicek kembali, logonya juga dicek kembali, nama PT-nya juga dicek gitu. Nah, itu sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan pinjam, mungkin kapasitas kita contoh bisa di 10 juta misalkan. Tapi nggak perlu loh kita harus manfaatin sampai 10. Bisa jadi sebenarnya oke, kita punya kapasitas sampai sana. Sesuai kebutuhan aja, misalkan ini cuma 2 juta, nggak apa-apa, ambil segitu. Jangan sampai lebihi kebutuhan gitu. Nah, dahulukan kebutuhan produktif. Nah, banyak juga yang kejebak di fintech ilegal karena gengsi ya, ingin memiliki barang yang mewah mungkin, ingin membeli sesuatu, ingin jalan-jalan, sampai butuh pinjaman instan yang nggak tahu dilihat lagi itu bunganya seperti apa mekanismenya. Nah, ini kita harus hati-hati lagi ya kalau untuk yang konsumtif, karena kenapa? Karena kalau produktif untuk usaha, uangnya masih bisa berputar untuk membayar cicil. Tapi kalau untuk konsumtif kan itu benar-benar nggak bisa gitu ya, untuk biasanya sih yang kita sering temuin buat gengsi ya, buat gaya hidup, dan itu kita sarankan jangan seperti itu. Lalu pelajari manfaat dan risikonya gitu ya. Setiap teman-teman ke legal pun harus benar-benar diperhatikan, terutama pada suku bunganya, terus mungkin ada biaya lainnya apa tidak, jangka waktunya gitu, sampai manfaat teman-teman bagaimana sih, karena kan program itu beda produk seperti itu. Nah, betul-betul pelajari, nggak usah yang terlalu dalam, mungkin sesimpel untuk jangan sampai salah pilih tenor, misalkan harusnya 1 bulan malah pilihnya 2 bulan gitu, atau jumlah pinjamannya dihitung baik-baik, jangan sampai sebenarnya 3 juta, jangan sampai ambil 5 juta gitu. Teman-teman untuk memilih pinjaman online yang legal. Bisa di next. Nah, ini kalau teman-teman dapat informasi atau dapat SMS yang sekiranya mencurigakan, tadi sebelumnya sudah saya sampaikan ya, yang fintech legal itu nggak ada yang menawarkan produknya melalui SMS atau WA tidak resmi gitu. Nah, kalau mendapat seperti itu, boleh teman-teman laporkan ya. Di sini ada situs OJK ya, alamat email di waspada.investjk.co.id. Ada juga bisa langsung Kominfo, lalu juga bisa langsung lapor ke kepolisian, ya, terutama di patroli info cyber sosialisasi ini ya untuk hari ini. Mungkin dari teman-teman ingin bertanya, Oke, terima atau kasih saya banyak. kembalikan dulu ke host. Oke, terima kasih banyak Pak Revaldi Rashid yang sudah memberikan materinya yang sangat luar biasa. Seperti yang tadi aku bilang, mungkin izin summary sedikit. Jadi, begitu teman-teman, nggak semua pinjaman online itu berbahaya, tapi berbahaya. Yang legal cuma ratusan, sedangkan ilegal itu ribuan.
perlu diketahui, yang penting kita bisa aware aja nih teman-teman atas perbandingan dan juga kita perhatikan website resminya. Kita harus memastikan bahwa pinjaman online yang legal itu pasti transparan, mungkin diumpet-umpet jumlah bunganya, tenornya, dan segala macam gitu ya. Dan pastinya udah paling pakem itu kalau misalnya kita ngecek langsung di www.ojk.go.id teman-teman, karena di situ langsung kelihatan banget daftar-daftar fintech apa aja sih yang benar-benar resmi terdaftar dan berizin di OJK gitu. Jadi sebelumnya terima kasih banyak atas Revaldi yang sudah memberikan waktunya untuk menjadi speaker di acara webinar pada hari ini. Nah, setelah ini kita akan lanjut sesi Q&A teman-teman. Pastinya nggak bakal lengkap ya kalau misalnya nggak ada yang bertanya, karena mungkin teman-teman semua di sini yang off cam tapi diam-diam udah nyatet nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kalian. Nah, mumpung di sini ada speaker kita, yakni Product Manager dari Pinjam Modal Revaldi Rashid, jadi silakan teman-teman, aku buka sesi pertanyaan ya untuk saat ini. Jadi kalau yang mau bertanya, silakan raise hand aja, nanti kita bisa on cam untuk bisa bertanya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pada malu-malu nih, sepertinya peserta sore hari ini agak malu-malu ya, tadi juga dokumentasinya pada malu-malu nih kayaknya untuk on cam, it's okay banget teman-teman bisa tanya di kolom chat ya, nanti admin yang akan membantu untuk menampung pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan akan tetap dijawab oleh speaker kita. Silakan teman-teman. Ya, mungkin teman-teman balik lagi, aku ulangin lagi. Jadi teman-teman buat yang malu bertanya nih, bakalan sayang banget loh. Ini karena teman-teman yang aktif ini pastinya akan mendapatkan hadiah spesial nih teman. Jadi kalau misalnya mungkin malu untuk raise hand dan juga on cam, nggak masalah. Bisa menanyakan di kolom chat langsung ya teman-teman. Kita pasti akan tetap membacakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman kok. Karena di sini speaker kita udah siap banget untuk ngejawab setiap pertanyaan teman-teman dari materi kita. Oke, ini sepertinya udah ada satu pertanyaan nih untuk Revaldi. Aku izin bacakan ya, dari Fahri Real. Izin bertanya, seiring maraknya data breach atau pembocoran data yang beredar di internet, bagaimana fintech dalam melindungi data dari pengguna? Terima kasih. Nah, Revaldi boleh langsung dijawab. Silahkan. Terima kasih banyak Fahri atas pertanyaannya. Oke, ini terkait sekuritas data ya. Jadi kalau di pinjam modal, kan kalau untuk mekanisme detailnya itu di tim data sekuritas kita ya yang paling ngerti ya. Cuman kalau di kita alasan kenapa nggak perlu khawatir di pinjam modal untuk melakukan apply pinjaman tanpa harus khawatir datanya bocor gitu ya. Di kita pun ada tim audit, ada tim QA, tim data, tim tech yang memang standarnya sudah biasa karena ISO 27001 dan Intertek gitu. Jadi kalau ditanya gimana teknis itu lebih ke tim sekuritas data kita sebenarnya. Tapi saya cuma bisa infokan kenapa aman dengan pinjam modal karena kita sudah ada sertifikasi terkait sekuritas data. Jadi nggak perlu khawatir kalau mau menggunakan fasilitas pinjam modal, teman-teman bisa cek juga background-nya kita seperti apa, lalu kita kerjasama sudah sama siapa aja yang menunjukkan bahwa oh ternyata pinjam modal dipercaya oleh beberapa pihak terkait sekuritas datanya, seperti itu. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Revaldi Ya, atas semoga jawabannya. menjawab ya. Oke, nah ini ada beberapa lagi nih pertanyaan dari Mas Dimas ya. Aku izin bacakan. Terima kasih Mas Dimas sebelumnya udah bertanya. Izin bertanya Kak, kenapa pinjaman online bisa lebih mudah cair dibandingkan pinjaman melalui bank konvensional? Mungkin mau langsung dijawab juga oleh Revaldi, silahkan. Sorry Mbak, tadi gimana? Oke, aku ulangin lagi ya. Izin bertanya, kenapa pinjaman online bisa lebih mudah cair dibandingkan pinjaman melalui bank konvensional? Oh, oke. Kalau untuk kenapa
fintech itu bisa cepat cairnya gitu ya? Apakah ada semacam aturan yang nggak kita lakukan seperti di bank? Itu nggak juga sebenarnya ya. Itu dibantu dengan teknologi kita, dengan teknologi fintech yang memudahkan. Contoh, kalau di konvensional kita harus semua serba dokumennya itu berbentuk cetak. Simpelnya dulu ya, simpelnya semua dokumen itu bisa direcord secara digital, kayak mungkin KTP, selfie KTP, nomor alamatnya gitu. Dengan kita kerjasama dengan beberapa biro jasa yang kita pakai teknologi namanya API. Jadi nggak perlu lagi cek manual. Kalau misalkan sudah upload KTP, kita bisa cek ke biro yang mempunyai informasi terkait keabsahan dokumen tersebut. Nah, itu jadinya tektokannya cepat dengan API itu semuanya instan. Jadi tim kita pun untuk mengakses nggak perlu lagi sampai harus turun lapangan dan lain-lain, cukup dari mereka. Jadi kita banyak kerjasama dengan biro jasa yang sekiranya bisa memberikan informasi valid terkait keabsahan dokumen maupun data diri yang disubmit ke pinjam modal, seperti itu. Makanya itu alasannya kenapa lebih cepat gitu, lebih cepat dapat pengumuman kayak oke, pengajuan Anda di approve, bisa langsung bicarakan. Nah, itu alasannya. Dan juga kita kan sistem untuk pengiriman uangnya juga melalui virtual account ya, jadi nggak yang muluk-muluk lah gitu, nggak perlu harus datang ke kantor tanda tangan basah, semua tanda tangan digital gitu. Itu alasannya. Saya kembali lagi. Oke, itu dia ya teman-teman, kenapa sih kalau di fintech kok kayaknya lebih cepet banget ya, kalau di bank konvensional kok lama banget, Dimas. Pertanyaan berikutnya juga ini nggak kalah menarik nih, Revaldi. Jadi ada pertanyaan dari Devan Solistio, Kak mau tanya, aku penasaran nih untuk perbedaan fintech dengan bank itu apa ya? Nah tadi sebagian udah dijawab ya sebenarnya. Nah tapi ada pertanyaan kedua dari Devan. Jika banyak fintech yang bermunculan, apakah mengganggu market share dari industri bank? Jadi pertanyaan kritis sekali nih dari Devan. Terima kasih banyak Devan. Mungkin bisa dibantu jawab ya oleh Revaldi. Yang pertama adalah apa sih bedanya fintech dengan bank? Yang kedua, kalau misalnya semakin banyak fintech yang bermunculan, apakah akan mengganggu market share dari industri bank? Silakan dijawab. Oke, kalau perbedaan bank sudah jelas tadi, kita modelnya contoh kayak peer-to-peer lending gitu ya. Dan itu dengan teknologi yang ada, dengan rules yang baru gitu ya, itu memudahkan kita lebih, itu bedanya gitu dengan bank. Market share kurang atau enggak buat industri bank? Enggak. Karena produk bank itu banyak banget. Produk bank itu dari mulai investment, tabungan, ya, deposito, ada yang fasilitasiin ke saham juga. Saya rasa kalau untuk produk pinjaman terganggu atau enggak juga sesuai kebutuhan. Kan juga kalau di bank kita kalau mau KPR, kalau mau beli aset mobil itu pasti lari ke bank. Kalau dibilang berkurang enggak juga, malah memberikan masyarakat opsi sesuai dengan kemampuan, sesuai mereka enggak santai aja tuh mereka gitu. Tapi kalau mereka yang mau cepat karena mereka punya usaha dan lain-lain, itu bisa ke kami fintech gitu sih. Seperti kalau untuk market share kayaknya saya rasa enggak, karena dengan bank aja kita beda gitu. Justru kita juga banyak kerjasama dengan bank gitu. Oke, jadi justru kemunculan fintech itu membantu teman-teman bankable juga ya Kak Faldi. Jadi nggak semua jadinya berkurang nih market share-nya dari si bank, tapi justru lininya masih. Nah, ada satu lagi nih, ada beberapa lagi bisa dijawab pertanyaan kedua terakhir ya. Kita makasih banyak Aprianti atas pertanyaannya. Halo Kak, mau tanya, kalau sudah terlanjur pinjol ke yang ilegal dan pinjam lagi ke pinjol yang legal untuk menutupi pinjaman yang sebelumnya, apakah direkomendasikan? Nah ini tadi juga sempat kita bahas sedikit-sedikit nih ya. Jadi kalau misalnya udah pinjam ke pinjol yang ilegal, terus dia mau pinjam lagi ke yang legal untuk menutupi pinjaman yang sebelumnya, apakah direkomendasikan? Silakan dijawab oleh Kak Faldi. Oke.
pertanyaannya bagus. Kalau saya sarankan itu jangan. Kalau misalkan sudah sadar terjebak di pinjol ilegal, itu segera dilaporin. Gitu. Jangan berusaha untuk menutupi, justru itu segera dilaporin, bisa hubungi tadi ya kontak-kontak tadi. Mungkin nanti di akhir bisa kembali host ya untuk bisa di screenshot untuk teman-teman ke OJK, ke polisi, ke cyber, kominfo itu silakan dilaporin aja. Kalau sudah chat kayaknya ini ilegal gitu, jangan coba untuk mencari pinjam secara legal untuk menutupi itu. Kalau sudah terjebak mungkin saya sarankan untuk langsung lapor gitu. Mungkin dari sisi nanti ada rekomendasi nih dari kepolisian atau dari OJK itu harus seperti apa gitu loh. Segera laporin ya kalau udah terlanjur kejebak, jangan pernah coba ditutupi lagi dengan hutang yang lain gitu. Nah, jadi nanti mungkin setelah dari ini, sebelum kita ke door prize, kita akan kasih share screen sekali lagi ya nanti oleh operator untuk bisa teman-teman screen capture aja, karena 3 opsi tadi itu benar-benar 3 opsi yang valid banget terlakukan misalnya teman-teman sendiri menjadi korban pinjol ilegal ataupun ada teman atau saudara kalian nih yang terjebak ilegal, harus segera dilaporkan ya teman-teman. Nah, ada 2 pertanyaan lagi yang pastinya nggak kalah bagus dari Mas Isam Jabari untuk Kak Faldini. Apa saja dokumen yang diperlukan asing? Apakah layanan pinjaman masuk untuk orang asing? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Kak Faldi. Silahkan. Terima kasih Mas Isam Jabari atas pertanyaannya. Oke, kalau sorry tadi untuk dokumen ya, dokumen sebenarnya uh, variatif ya, tergantung tujuannya apa. Nah, kalau umumnya dokumennya itu pasti KTP ya, sama salvi KTP itu yang paling umum. Tapi contoh misalkan kalau kita pinjam untuk produktif, kebetulan kita ada produknya yang produktif untuk misalkan usaha. Nah, itu mungkin ada dokumen tambahan seperti mungkin histori transaksinya di bank, terus transaksi penjualan, lalu bukti sewa pemilikan tempat dan lain-lain. Jadi kalau ditanya dokumennya apa aja tergantung untuk produknya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman download nih apps-nya fintech yang legal ya, nanti dia produk-produknya itu berbeda tujuannya. Ada yang cuma untuk requirement-nya hanya KTP aja, ya itu mungkin rulesnya seperti itu. Tapi kalau untuk usaha bisa ada dokumen tambahan lainnya, seperti itu. Ada satu lagi nih, Kak, pertanyaannya tadi. Saya mahasiswa asing, apakah layanan pinjaman termasuk untuk orang asing? Oh, kalau untuk orang asing kita sebenarnya ini saya nggak mewakili fintech, saya mewakili pinjam modal ya. Kita kalau di pinjam modal itu belum bisa gitu ya. Saya nggak tahu kalau misalkan ada yang mengakomodir, tapi setahu saya masih fokus di masyarakat Indonesia yang membutuhkan keuangan yang lebih mudah ya, terutama mereka yang unbankable seperti itu. Saya rasa semua prioritasnya hampir sama sih untuk masyarakat Indonesia terlebih dahulu. Oke, sudah terjawab dari Mas Faldi. Nah, kita punya satu pertanyaan terakhir nih yang pastinya nggak kalah menarik. Sekali lagi dari Mas Dimas, terima kasih banyak Mas Dimas sudah bertanya. Dan ini juga pastinya pertanyaan yang nggak kalah bagus dari teman-teman semua nih. Izin bertanya, bagaimana cara pinjam modal tahu sebuah kredit skor seseorang yang ingin mengajukan pinjaman? Apakah dengan share data sesama fintech atau kita punya database sendiri? Gitu, Kak Faldi. Boleh dijawab nih untuk pertanyaan terakhir dari Kak Dimas. Oke, siap Mas Dimas, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Kalau misalkan kita mengetahui nih level kredit mereka konsumen ini bisa disetujui apa enggak, yang tadi saya bilang kita koneksi dengan berbagai jasa termasuk dengan yang mengeluarkan scoring ya, kredit scoring dengan sistem API kita. Nah itu kalau share data kita, tapi kalau database kita ada, kita juga lagi sedang build machine learning juga ya. Jadi itu bisa di-combine semuanya untuk yang belum sudah di finance atau di pinjam modal, justru sebelumnya itu ada database-nya, blacklist-nya ada gitu.
terkait data seperti itu. Kita kalau database sendiri ada gitu. Kalau untuk kredit skornya kita dengan berbagai biro jasa, dan pastinya tim kredit kita yang berpengalaman juga punya assessment tersendiri. Jadi setiap produk fintech, setiap fintech juga mempunyai standar yang berbeda-beda juga. Seperti itu. Kalau di pinjam modal seperti itu. Oke, sore hari ini banyak banget ya teman-teman semua yang aktif-aktif banget dalam bertanya, karena seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya bahasan tentang pinjaman online ini menarik banget teman-teman, dan pastinya juga menjawab semua nih kecurigaan teman-teman nih terhadap pinjaman online yang beredar di luar sana yang mungkin membahayakan ada sanak saudara kita atau teman-teman kita yang menjadi korban pinjaman online gitu. Jadi kayak benar-benar ini bisa semoga bisa menjawab dan mengedukasi teman-teman. Jadi hopefully dari webinar kita pada hari ini teman-teman jadi teredukasi nih, dan bahkan bisa share tentang materi kita pada hari ini. Nah, sebelumnya sesuai dengan janji aku dan juga Valdi, mungkin operator bisa bantu sekali lagi nih share screen bagaimana sih cara mengadukan pinjaman online yang ilegal nih. Jadi kalau teman-teman ada yang menjadi korban dari pinjaman online, gimana sih cara untuk mengadukannya? Nah, mungkin operator bisa sekali lagi untuk bantu share screen ya, yang bagi akhirnya itu. Silahkan. Nah, ini dia teman-teman. Yuk, buat teman-teman bisa langsung di screenshot aja untuk data ini, karena pastinya ini akan sangat berguna banget nih, teman-teman bisa share ke teman-teman, ke saudara, ke grup-grup di WhatsApp ya. Jadi kalau misalnya ada yang merasa menjadi korban dari pinjaman online ilegal, kita bisa loh bantu teman-teman kita untuk melaporkan pinjol ilegal ini ke website resminya OJK, Kominfo, bahkan sampai ke kepolisian. Oke, kita kasih waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Operator juga terima kasih banyak, bisa di-close screen-nya. Dan pastinya kita juga mau berterima kasih banyak sekali lagi atas kesempatan dari Universitas Brawijaya untuk memberikan kesempatan buat pinjam modal nih, salah satu fintech peer-to-peer lending yang legal, yang terdaftar dan berizin di OJK untuk bisa memberikan webinar, edukasi, dan sosialisasi tentang pinjaman online ilegal. Tak lupa juga kami berterima kasih kepada Revaldi Rashid selaku Product Manager dari Pinjam Modal yang sudah memberikan waktunya untuk bisa menjadi speaker di acara webinar Bulan Inklusi Keuangan pada hari ini. Terima kasih Kak Valdi. Dan teman-teman yang udah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa, beneran kita acungin jawab buat teman-teman Universitas Brawijaya, terutama di Fakultas Ilmu Komputer, yang udah aktif banget nih dalam bertanya. Semoga hasil webinar hari ini bisa berguna buat teman-teman semua, bahkan ke rekan-rekan dan juga sanak saudara kalian semua ya. Nah, pastinya juga nggak sabar banget teman-teman menanti-nantikan nih, apa sih hadiahnya untuk ikut webinar ini? Pasti kita sudah mempersiapkan door prize yang luar biasa untuk tambah jajan teman-teman. Nah, tapi sebelumnya kalian udah pastikan udah mengisi link absensi ya, karena nama kalian semuanya masukkan ke dalam door prize sesuai dengan link absensi yang tadi sudah dikirimkan oleh admin di kolom chat. Jadi mungkin admin tanpa perlu berpanjang lebar bisa kita langsung mulai aja sesi door prize-nya yang pasti teman-teman semua udah nggak sabar banget pengen nunggu nih. Silakan mungkin admin dan operator bisa share untuk kita aduk-aduk door-nya siapakah yang beruntung pada hari ini. Silakan. Oke, kita siap untuk spin the wheel ya. Silakan diputar admin. Oke, kita udah punya pemenangnya. Mungkin yang namanya disebut bisa langsung raise hand aja, dan jangan lupa teman-teman untuk yang menang itu bisa langsung chat personal ke admin ya. Jadi kasih form-form kalian untuk memastikan bahwa pemenangnya itu mendapatkan hadiahnya setelah dari acara ini selesai. Jadi silakan chat personal ke admin buat yang namanya disebut, dan boleh raise hand ya teman-teman ya. Memastikan bahwa pemenangnya ini masih ada di webinar ini nih teman-teman. Boleh yang namanya Deonatara bisa langsung di resen aja memastikan kalau masih ada di tempat ini. Iya, hadir Kak. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk chat admin ya.
Boleh diputar lagi dong, karena kita punya 3 pemenang yang beruntung nih. Kita udah nemu 1, kita cari 2 lagi ya. Yeay, congratulations Aditya Barul Hadi. Boleh raise hand aja kalau misalnya kalian masih ada di sini. Yang udah raise hand berarti masih ada di sini dan berhak memenangkan hadiah door prize dari webinar Bulan Inklusi Keuangan ini. Boleh raise hand? Saya tunggu 3 detik ya. Aditya Barul Hadi, kalau misalnya udah keluar, kita harus putar ulang nih. Iya, ada Kak. Oh ada, oke. Selamat Aditya Barul Hadi. Nah, siapa nih pemenang terakhir yang beruntung mendapatkan door prize? Boleh kembali kita putar dari admin, silahkan. Wah, ini yang tadi udah nanya nih ya, kebetulan memang pertanyaannya juga bagus banget nih. Ada Fahril Andriansyah. Apakah masih ada di webinar ini yang bernama Masih Fahril? Kak, hadir. Masih. Oke, congratulations buat ketiga pemenang kita pada hari ini. Jangan lupa untuk chat personal ke admin ya, teman-teman ya, karena ada beberapa form yang harus diisi supaya memastikan hadiahnya bisa sampai ke teman-teman semuanya selesai dari webinar hari ini. Nah, sebelumnya aku Devina Mulia lagi mewakili teman-teman dari Pinjam Modal semuanya mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Brawijaya, terutama kepada Fakultas Ilmu Komputer yang sudah memberikan kesempatan kita sebagai fintech peer-to-peer lending yang terdaftar dan juga berizin di OJK untuk bisa memberikan edukasi selama bulan inklusi keuangan ini. Nah, semoga kita bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat dan pastinya bertemu di acara webinar-webinar berikutnya dan juga membawakan edukasi-edukasi yang pastinya nggak kalah penting dan juga berguna banget buat teman-teman semuanya. Nah, untuk itu juga saya mohon maaf jika ada salah pengucapan ataupun salah penyebutan nama. Kami dari Pinjam Modal mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak atas semuanya dan juga teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Kak Valdi, Kak Devina. Terima kasih. Terima kasih semua. Dion, share Dion. Share apa Kak?